Sebab itu hari Sabat ini kita akan belajar tentang satu judul, yaitu keluarga kita pewaris kerajaan surga. Jadi semua keluarga di Jumat ini, tamu-tamu yang hadir, kita akan coba untuk mengarahkan bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia ini. Kita ini bukan hanya bersaudara di dunia ini. Kita ini bukan hanya sampai 101 tahun di dunia ini. Tapi kita adalah pewaris kerajaan apa? Surga. Kerajaan sorga. Esensi dari berkeluarga ini bagi kita semua, kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya ada dua. Yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita beranak cucu. Itu esensi yang pertama. Baik, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bila membawa Alkitab, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi yang pertama beranak cucu, ini esensi dari keluarga. Yang kedua adalah saling menghormati. Dalam hal ini anak-anak itu harus hormat kepada apa? Orang tua. Dalam rumah tangga harus ada saling menghormati satu dengan yang lain. Oke, anak-anak tolong perhatikan ayat ini di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dua hal ini penting, beranak cucu, saling menghormati ini penting. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita memastikan setiap anggota keluarga kita ini adalah pewaris kerajaan apa? Kerajaan sorga. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 yang berbunyi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi, apa yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan keluarga kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga? Di sini ada dua hal yang kami tuliskan yang sangat penting. Yang pertama adalah keluarga kita haruslah keluarga yang rohani. Keluarga kita haruslah keluarga yang rohani. Dan yang kedua, keluarga kita haruslah saling rukun satu sama lain di dalam rumah tangga kita masing-masing. Coba kita lihat yang pertama, bagaimana keluarga ini harus rohani. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan menuliskan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam kitab Ibrani ini kita kembali lagi ke hal yang pertama, yaitu keluarga yang rohani. Saya mengambil contoh yang sangat sederhana di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mungkin kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita ya, yang masih punya anak-anak kecil seperti kami khususnya ya, dan yang lain juga yang sudah besar-besar, yang sudah beranjak dewasa, haruslah kita membuat mezbah pagi dan petang. Dalam arti kata kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap pagi atau setiap hari keluar rumah, mari kita mengandalkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Maka itu akan banyak sekali berkat yang Tuhan akan curahkan kepada keluarga kita masing-masing. Barna Institute ini sebuah institut surveyor tentang hal-hal yang berkaitan dengan gereja Kristen di Amerika Serikat. Dan Barna Institute ini adalah rujukan dari semua peneliti menyangkut Alkitab dan gereja di Amerika Serikat. Dia pernah mengadakan
satu survei, lembaga ini mengadakan satu survei. Survei ini title-nya atau judulnya adalah Children's Engagement Among Church and Family. Jadi bagaimana keterlibatan daripada anggota gereja atau keluarga ini terhadap aktivitas di dalam jemaat. Nah, menarik untuk kita lihat bahwa di klaster 2 bagian, anggota-anggota gereja yang rajin datang ke gereja, rajin berpartisipasi di dalam acara-acara gereja, terlibat di sana, dan disurvei juga kepada anggota gereja yang tidak terlalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ditemukan seperti ini. Untuk kumpulan orang muda, kalau keluarganya itu dia rajin berpartisipasi di gereja, maka keterlibatan dari anak-anak muda di dalam keluarga itu 56%. Sementara yang tidak rajin ke gereja, anak-anak muda dari keluarga, keterlibatannya di dalam acara-acara orang muda. Bukan hanya untuk di acara-acara orang muda, tetapi juga dalam hal belajar Alkitab atau Bible study kita ya di rumah, bahwa 40% adalah anggota gereja yang aktif ya. Mereka akan membaca Alkitab, dan 19% yang kurang aktif. Perkemahan, ada diadakan perkemahan, disurvei yang rajin ke gereja, yang aktif ke gereja 34% keterlibatannya. Sementara yang tidak terlalu aktif hanya 22%. Lalu untuk jangkauan keluar, kita bisa menjangkau juga orang-orang yang di luar, bahwa keterlibatan anggota di dalam gereja itu yang aktif ada sekitar 28%, dan yang tidak aktif ada 14%. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kerohanian di dalam keluarga? Ini survei juga. Memang survei ini dilakukan, sampelnya ini di Amerika Serikat, tetapi ini merupakan sebuah gambaran sebenarnya tentang situasi yang terjadi untuk umat. Intinya orang-orang Kristen ini masih senang untuk apa? Untuk berdoa rupanya. Oke, bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga bagi anggota yang aktif, yang senang, yang masih senang mendengarkan musik-musik gereja ya, musik-musik gereja atau listen to worship music, ada 62%, dan anggota yang tidak aktif ada sekitar 5%. Untuk itu kami sendiri juga di rumah seringkali apabila kami sibuk dalam pelayanan, kami selalu memasang lagu-lagu ya, lagu Sion kan ada juga yang digital, by digital itu kami putar di mobil, bahkan di rumah setiap pagi. Itu akan memungkinkan anak-anak kita itu menghafal ya, apabila itu terus diputar, dan senang untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Membaca Alkitab ya. Di survei ini, orang yang rajin datang ke gereja membaca Alkitabnya 44%. Yang tidak aktif ke gereja 33%. Jadi membaca Alkitab disurvei juga. Sekarang ini kita banyak terbantu saudara-saudara sekalian. Ada aplikasi Alkitab yang tidak perlu lagi kita baca. Mungkin orang-orang tua kita sudah tidak bisa membaca karena mata sudah terhalang. Ada aplikasi yang kita dengar. Ya, download aplikasinya, kita tinggal dengar. Kita dengar, kita pencet, maka aplikasi ini akan membaca sendiri dan kita tinggal dengar firman Tuhan yang disampaikan. Ayat Alkitab bilang iman itu datang dari apa? Pendengaran ya. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Lalu untuk yang selanjutnya adalah volunteer dalam banyak kegiatan ya. Itu anggota yang aktif sekitar 34%, dan yang tidak aktif ada 18%. Ini survei yang dilakukan oleh Barna Institute. Sangat disayangkan kita memang di Indonesia kurang survei-survei seperti ini. Jadi kita ambil sampel dari Barna.
Barna Institute. Ini dikeluarkan pada tahun 2020 ya. 2020 memang sudah selang hampir 2 tahun, tapi inilah survei yang terbaru tentang keadaan orang-orang Kristen menyangkut keterlibatan di dalam apa? Di dalam gereja dan tidak terlibat dalam gereja beserta dampak-dampaknya terhadap kehidupan kerohanian. Di sini ada kutipan dari Nyonya Ellen G. White yang mengatakan syarat kemakmuran rohani adalah penurutan kepada hukum Allah. Tetapi kita tidak membaca firman Allah dan dengan demikian tidak mengetahui syarat-syarat berkat yang akan diberikan kepada semua orang yang mendengar dengan tekun kepada hukum Allah dan mengajarkannya kepada keluarga mereka. Penurutan kepada firman Allah adalah kehidupan kita dan juga menjadi satu kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara mau makmur secara rohani, saudara mau diberkati oleh Tuhan. Ellen White dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab ini menuliskan satu hal saja, penurutan terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu ada di mana?
permasyuri rumah tangga. Lalu di anak dan pasangan junior. Kemudian di bagian yang ke-12 kita bisa juga pelajari mengenai dasar-dasar kehidupan keluarga. Bagian yang ke-13 yaitu penggunaan uang. Bagian yang ke-14 melindungi jalan jiwa. Bagian yang ke-15 anugerah yang menerangi kehidupan keluarga. Dan bagian yang ke-16 rumah tangga dan hubungan sosial. Kemudian di bagian yang ke-17 pelajaran mengenai relax dan retreat. Ini juga sangat penting ya di dalam rumah tangga atau keluarga kita. Jangan juga terus kita bekerja, tetapi kita tidak apa? Memikirkan keluarga. Nah, ada bahasa modernnya sekarang itu yaitu healing ya, yang anak-anak muda sering ucapkan. Itu sangat penting juga, kalau tidak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali kita rileks bersama keluarga ya, mencari hal-hal yang bisa menenangkan jiwa, ya, bisa refreshing bagi keluarga maupun anak-anak kita terutama ya. Lalu bagian yang terakhir di dalam buku ini yang penting yaitu mengenai engkau akan menerima imbalan. Oke, di mana ini bisa didapatkan Pak Pendeta bukunya? Jadi ini buku dijual di kantor BBA, saudara-saudara yang mau beli itu di kantor BBA dan menjadi bahan perenungan untuk saudara-saudara di dalam rumah tangga. Jadi bahan bacaan saudara. Semua tips sudah ada di situ. Kita beruntung jadi anggota Gereja Advent. Semua tips ada di buku-buku apa? Roh Nubuat. Laura Bush, istri dari Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Dia bilang seperti ini. At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parents. Yang mengartikan di akhir hidup Anda tidak akan pernah menyesal. Tidak lulus satu ujian lagi, tidak memenangkan satu putusan lagi, atau tidak menutup satu kesepakatan lagi. Tetapi Anda akan menyesali, ya. Tetapi Anda akan menyesali waktu yang tidak bisa dihabiskan bersama suami kita, mungkin teman, istri, ya, anak-anak, bahkan orang tua kita sendiri. Jadi mari kita meluangkan waktu dengan sebaik mungkin, sesibuk apapun keluarga kita luangkan waktu untuk siapa? Untuk keluarga kita, ya, untuk keluarga kita. Saya masuk ke asrama sejak masih sangat kecil. Ya. Masih sangat kecil sudah masuk ke asrama. Setelah SMP, SMA, kemudian kuliah, sudah tidak nyambung lagi dengan orang tua. Karena sudah lanjut terus sampai di asrama. Tinggal terus di asrama. Lalu kemudian setelah tamat bekerja, kerja jauh lagi dari orang tua. Jadi saya merasa banyak kehilangan waktu dengan orang tua. Oleh karena itu, saya punya rencana anak-anak saya akan tinggal dengan kami mungkin sampai SMA atau kalau bisa mungkin sampai kuliah. Karena ketika saya melihat ke belakang, terlalu banyak hal yang saya tidak dapat pahami dengan utuh tentang orang tua. Karena kita berpisah terlalu cepat, pergi ke SLA, sekolah di sana. Pergi ke sekolah berasrama, ya. Pergi ke universitas berasrama. Setelah bekerja, pindah ke tempat yang jauh. Ada waktu yang yang saya merasa kurang dengan orang tua. George W. Bush punya istri bilang begini, Anda akan menyesali waktu yang tidak dihabiskan bersama suami, teman, anak, dan orang tua. Yang diingat anak-anak kita adalah kebersamaan kita dengan mereka. Itu alamiah. Yang paling saya ingat waktu ketika saya diajak orang tua saya berenang. Setiap minggu diajak berenang di pantai. Kebetulan kita tinggal di tepi pantai, berenang. Itu yang diingat. Kebersamaan, rekreasi dengan keluarga, itu yang akan membekas dengan anak-anak kita. Apa yang dia terima dari orang tuanya, dia akan lakukan kemudian. Bagi orang-orang yang kemudian sudah berpendidikan, maka dia akan mengambil kemudian jalan yang mungkin
berbeda untuk menolong keluarganya ini untuk tetap apa? Tetap baik. Baik, untuk keluarga rukun selanjutnya ada beberapa hal yang penting juga ya, nasihat dari Alkitab. Di dalam kitab surat Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Yang pertama, untuk para istri. Di dalam Kolose 3 ayat 18 mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Ini nasihat baik untuk para ibu-ibu di Jemaat Tanjung Anom ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang duduk di depan, saya lihat ada Ibu Uta Gaul, Ibu Mary, Ibu Ketua, Ibu Heti, ibu-ibu ya. Ingat ibu-ibu, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam apa? Tuhan ya. Jadi ibu-ibu harus apa? Tunduk di sini artinya apa? Hormat ya. Harus hormat, menghargai akan apa? Suami. Jangan suami dia apa? Diperintah-perintah ya. Diperintah-perintah seperti memerintah apa? Anak. Harus tunduk kepada apa? Kepada suami ya. Bapak-bapak ada yang amin? Agak takut-takut bapak-bapak amin. Oh amin. Pak Panjaitan sudah aminkan ya. Langsung terbang. Yang kedua, lihat yang kedua. Baik, ini bukan hanya untuk istri ya, tetapi ada juga para suami ya. Nasihat untuk suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya apa ini Pak Pendeta? Ya. KDRT nggak boleh ya? KDRT tidak boleh. Dilapor polisi, ditangkap suaminya kalau KDRT ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi istri-istri butuh untuk dia Pak, dikasihi ya. Sayang-sayang ya ibu-ibu ya. Boleh kita lihat siapa yang duduk dengan istrinya di samping. Saya jarang duduk di gereja dengan istri saya karena tugas. Tapi yang saat ini duduk bersama suami istri. Pak Manurung. Pak Ramli Manurung dan ibu. Ya. Siapa lagi yang duduk bersama? Oh, Bapak Manurung ya, Opung Manurung ya. Boleh dulu dirangkul istrinya. Mama Andre ya sama Papa Andre. Karena istri butuh untuk dia apa? Mungkin yang belum duduk sama-sama suami sama istrinya. Cari istri sama suami. Butuh untuk dia apa? Ada Pak Sihaan di belakang sana. Mungkin boleh dirangkul Pak. Ya. Dirangkul istrinya. Pak Margono jangan rangkul Pak Panjaitan ya. Tunggu sabar waktu. Pak ya, nanti tahun depan. Sedikit lagi Pak. Istri membutuhkan apa? Kasih sayang dari apa? Dari suami ya. Istri membutuhkan kasih sayang dari suami. Oh, ada suami yang bilang, bentuk kasih sayang saya adalah dengan menyerahkan ATM saya kepada istri saya. Wah, itu lain lagi ya. Lain lagi. Oh, amin. Diaminkan sama Ibu Ketua ini, Pak. Bentuk kasih sayangnya, gajinya diberikan semua kepada apa? Kepada istrinya, langsung diaminkan. Tapi itu Pak Pendeta butuh itu Pak Pendeta. Benar ya ibu-ibu ya? Dibutuhkan itu hal yang sekian ya, tetapi yang terutama ya untuk suami-suami harus mengasihi istrinya ya, jangan berlaku kasar terhadap istri-istri kita. Yang berikutnya. Nasihat yang berikut. Oke, ini untuk anak-anak ya. Untuk anak-anakku sekalian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan agar supaya anak-anak semua menurut kepada orang tua. Janji Tuhan apa? Apabila kita menurut kepada orang tua, maka umur kita akan apa? Panjang. Benar ya Pak Pendeta? Iya. Saya melihat foto dari Ibu Esther Sianturi, anaknya Opung Sianturi. Dia kirimkan satu foto, dan foto itu saya lihat banyak sekali anak-anak di dalam foto itu. Foto itu lokasinya ada di rumah di Krukah ya, saya lihat banyak anak-anak dan masih kecil semuanya. Ya, rupanya ini adalah cucu-cucu dari Opung Sianturi ketika masih apa? Masih kecil. Mereka dikumpulkan di rumah setiap kali Sabat kalau saya tidak salah. Mereka kumpul di sana. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari orang tua kecuali anak-anaknya itu patuh
menurut kepada apa? Kepada Dia. Itulah sukacita besar bagi orang tua. Anak-anak muda, ya, generasi milenial, ya, bukan generasi milenial lagi. Sekarang sudah generasi apa? XYZ, ya, sudah sangat maju mereka. Ingat, orang tua itu apa? Orang tua itu penting untuk kita apa? Kita taati, kita turuti, kita hormati. Tanamkan nilai-nilai itu di dalam diri anak-anak supaya patuh menurut kepada apa? Menurut kepada orang tua. Ingat hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, nasihat yang terakhir untuk para bapak-bapak. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kepada bapak-bapak, pertinggi kepada saya, pertinggi roh kesabaran, ya. Pertinggi roh kesabaran. Naturalnya bapak-bapak ini mungkin suka marah kepada anak-anak, suka marah kepada istri, ya. Perbanyak roh kesabaran, ya. Pertinggi roh kesabaran supaya kita boleh sabar menghadapi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kita boleh sabar mengasihi istri kita, ya. Pertinggi roh kesabaran itu di dalam kehidupan apa? Di dalam kehidupan kita. Saya lihat jam, sudah pas jam 12, ya. Saya komitmen sahabat ini kita selesai jam 12, ya. Karena saya lihat survei beberapa sahabat kita selalu lewat jam 12, ya. Nah, sahabat ini sudah pas jam 12, jadi khotbah ini kita akan akhiri. Dan memang slide-nya tinggal 1, jadi pas, ya. Jadi pada momen ibadah syukur perayaan 101 tahun ulang tahun gereja kita. Kita harus, ya, 101 ini masih 1 tahun kita mau alami, ya. Usia 101 tahun ini 1 tahun ke depan kita harus alami. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memperkuat keluarga kita masing-masing untuk semakin apa? Rohani, satu, ya. Untuk semakin rohani, ya. Dan yang kedua, untuk selalu mengusahakan hidup dengan rukun dalam keluarga. Usahakan selalu kerukunan itu di dalam apa? Di dalam keluarga. Ini foto adalah foto majelis jemaat, ya. Kita melayani di sini. Kita menolong saudara-saudara untuk kerohaniannya lebih apa? Lebih baik lagi dari hari lepas hari. Ada 2 ketua kita di sini, ketua Siahaan dan ketua Aritonang, memimpin majelis ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada saudara-saudara semua di jemaat ini. Sehingga iman kita semakin diteguhkan, keluarga kita semakin rukun, harmonis, dan damai. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kami bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin.